Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 7. Di video kali ini kami akan membahas materi tentang panca indera dan juga fungsinya menggunakan alat peraga sederhana. Nah, sebelum lanjut videonya, kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Dewi Ari Kumalasari dengan NIM 24010504337. Saya Desdeni Rabukapu dengan NIM 24010504456. Saya Anissa Ekandriani dengan NIM 240105041. Saya Intan Asmaul Rahman NIM 24010504475. Selamat menyaksikan. Baik, selanjutnya adalah penjelasan materi IPA SD. Agar siswa lebih memahami penggunaan alat peraga ini, saya akan menjelaskan materi tentang panca indera. Alat panca indera adalah 5 alat yang ada pada tubuh manusia yang digunakan untuk mengenal dan merasakan lingkungan sekitar. 5 panca indera ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama ada mata. Mata adalah indera penglihatan. Fungsi mata untuk melihat. Contohnya, dengan adanya mata, kita bisa melihat pelangi yang sangat indah. Selanjutnya, cara menjaga kesehatan mata. Yang pertama, hindari membaca buku di cahaya yang redup. Yang kedua, batasi penggunaan layar gadget. Dan yang ketiga, konsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin A. Yang kedua adalah hidung. Hidung adalah indera penciuman. Fungsi hidung sendiri itu untuk membau atau mencium. Contohnya, dengan adanya hidung ini, kita bisa mencium aroma masakan yang sangat wangi. Cara menjaga kesehatan hidung, yang pertama, gunakan masker saat pergian di lingkungan luar. Yang kedua, hindari asap rokok dan polusi. Dan yang ketiga, jaga kebersihan hidung. Selanjutnya yang ketiga adalah telinga atau indera pendengaran. Telinga ini memiliki fungsi untuk mendengar. Contohnya, dengan adanya telinga ini, kita bisa mendengar penjelasan guru saat pelajaran berlangsung. Cara mencegah kesehatan telinga ini, yang pertama, hindari suara bising. Dan yang kedua, rutin membersihkan telinga. Selanjutnya, panca indera yang keempat adalah lidah atau indera pengecap. Fungsinya untuk mengecap rasa. Dengan adanya lidah ini menjadikan kita mengetahui berbagai rasa makanan seperti asin, manis, pedas, dan pahit. Cara menjaga kesehatan lidah ini, yang pertama ada hindari makanan pedas. Yang kedua, rajin menggosok lidah dengan sikat gigi. Selanjutnya, yang terakhir adalah kulit atau indera peraba. Kulit berfungsi untuk merasakan rangsangan. Contohnya, dengan adanya kulit ini, kita bisa merasakan suhu panas dan suhu dingin. Selanjutnya, cara menjaga kesehatan kulit. Yang pertama ini, gunakan pelembab saat berpergian di luar ruangan. Selanjutnya, hindari papasan sinar matahari secara langsung. Dan yang ketiga, rajin membersihkan diri. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu yuk dari alat peraga kelompok kami, yaitu yang pertama ada papan penghubung. Nah, papan penghubung ini dirancang untuk siswa mengetahui fungsi dari panca indera itu sendiri, yaitu yang pertama telinga, mata, lidah, hidung, dan kulit. Nah, di samping sini terdapat fungsi-fungsi dari panca indera itu sendiri. Yang kedua ini yaitu bernama papan pengetahuan. Papan pengetahuan ini terdiri dari barcode. Barcode ini berisi lagu fungsi dari panca indera. Nah, di sini terdapat gambar. Gambar ini disesuaikan dengan papan informasi. Di dalam kertas-kertas ini terdapat informasi mengenai mata, telinga, tangan, lidah, dan hidung. Tujuan penggunaan alat peraga ini yaitu yang pertama,
membantu siswa mengenal dan memahami fungsi panca indera. Yang kedua, mempermudah guru dalam menjelaskan konsep panca indera melalui pendekatan visual. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan mengaitkan indera dengan pengalaman sehari-hari. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan dari dua alat peraga di depan saya dan juga cara penggunaannya seperti apa. Nah, untuk membuat dua alat peraga ini, kita perlu menyiapkan alat dan bahan. Nah, alat dan bahan yang diperlukan ada yang pertama ada kertas asturo, lalu ada benang, ada 2 dan kertas, 1 buah gunting, 5 buah kertas origami, 1 kardus, 1 styrofoam, dan juga gambar-gambar dari panca indera beserta fungsinya yang sudah di-print. Selanjutnya, gunting gambar dari panca indera dan fungsinya. Setelah semua gambar selesai digunting, langkah selanjutnya adalah menempelkan gambar panca indera dan juga fungsinya pada styrofoam. Sebelum ditempelkan, kita mengoleskan lem kertas pada bagian belakang gambarnya, lalu ditempelkan pada styrofoam pada bagian kiri dan kanan. Setelah semua gambar ditempelkan pada bagian kiri dan kanan styrofoam secara acak, langkah selanjutnya adalah melubangi kertas berbentuk panah menggunakan isi ballpoint, kemudian masukkan benang ke dalam panah-panah tersebut. Setelah itu, kita akan melubangi styrofoam pada sisi kiri dan kanan, kemudian masukkan benang, lalu ikat pada bagian belakang styrofoam. Setelah benang diikat pada bagian belakang styrofoam, kemudian langkah yang terakhir adalah menempelkan kardus pada bagian belakang styrofoam agar styrofoam tidak gampang untuk patah seperti ini. Lalu selanjutnya, setelah alat peraga yang pertama selesai dibuat, kita lanjut untuk membuat alat peraga yang kedua. Nah, langkah pertama adalah menyiapkan kardus, kemudian membuat pola berbentuk persegi 4, lalu digunting atau dipotong menggunakan cutter dan juga gunting. Setelah kardus dipotong berbentuk persegi 4, kemudian berikan double tip pada bagian depan dan belakang kardus. Setelah diberikan double tip, kemudian tempelkan kertas asturo berwarna merah sehingga menutupi seluruh bagian dari kardus. Setelah semua bagian kardus tertutupi oleh kertas asturo berwarna merah, langkah selanjutnya adalah menempelkan fungsi dari panca indera yang sudah digunting tadi pada kelima kertas origami. Selanjutnya, setelah kelima fungsi panca indera ditempelkan pada kertas origami dengan warna yang berbeda, tempelkan kertas origami tadi ke kardus yang sudah dilapisi oleh kertas asturo seperti ini. Setelah ditempelkan, berikan klip kertas pada ujung kardus seperti ini agar tidak terbuka. Selanjutnya, kelompok kami membuat lagu agar siswa lebih mengingat materi mengenai panca indera. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara memperagakan dua alat peraga yang sudah kami buat. Nah, untuk alat peraga yang berwarna biru atau yang dibuat dari styrofoam, nama alat peraganya adalah papan penghubung, dan untuk yang dibuat dari kardus dan kertas asturo yang berwarna merah, namanya adalah papan pengetahuan. Nah, untuk papan penghubung di sini kan terdapat dua anak panah sebelah kiri dan kanan. Nah, untuk anak panah yang sebelah kiri digunakan untuk menunjukkan nama dari panca indera seperti ada telinga, mata, lidah, hidung, dan kulit. Untuk anak panah yang sebelah kanan digunakan untuk menunjukkan fungsi dari panca indera. Misalnya anak panah yang sebelah kiri diarahkan ke panca indera lidah. Selanjutnya, untuk anak panah yang di sebelah kanan ditunjukkan fungsi dari panca indera lidah digunakan untuk apa. Jadi fungsi dari panca indera lidah digunakan untuk digunakan untuk mengecap. Setelah selesai dari papan penghubung, akan dilanjutkan pada papan pengetahuan. Tadi
kita menunjukkan pada panca indera lidah atau indera pengecap. Nah, selanjutnya kita mencari gambar yang berbentuk lidah. Setelah mendapatkan gambar berbentuk lidah, kita akan membuka klip kertas. Lalu di dalam sini terdapat informasi mengenai panca indera pengecap atau lidah. Nah, sini indera perasa atau lidah digunakan untuk mengecap rasa. Lidah bisa merasakan rasa makanan. Ada rasa manis, asin, asam, dan pahit. Setelah dibaca, ditutup lagi menggunakan klip kertas. Selanjutnya, kelompok kami kan tadi menyediakan lagu. Nah, lagu ini bisa diakses menggunakan barcode yang sudah kami sediakan pada bagian atas. Nah, caranya adalah kita membutuhkan HP, kemudian buka Google Lens, lalu scan pada barcode yang sudah tersedia. Setelah itu, kemudian lagunya sudah tersedia. Nah, lagunya seperti ini. Aku punya panca indera, semua ada 5, sangat banyak manfaatnya, akan selalu ku jaga. Mata melihat, hidung mencium, telinga untuk mendengar, lidah merasa, kulit meraba, semua ciptaan Tuhan. Seperti itu. Nah, setelah selesai menjelaskan mengenai proses dari penggunaan dua alat peraga yang telah kami buat, selanjutnya meminta salah satu siswa untuk mempraktekkan yang sudah dicontohkan tadi. Nah, sekarang coba kamu contohkan seperti yang sudah diperagakan tadi ya. Alat indera mata itu fungsinya sebagai indera penglihatan. Tuh, selanjutnya lanjut pada papan pengetahuan. Karena yang gambar mata adalah ini, maka aku bakal jelasin membuka yang ini. Silakan dibaca ya. Indera penglihatan atau mata. Mata digunakan untuk melihat. Kita bisa melihat warna, bentuk, dan cahaya karena mata. Misalnya, kita bisa melihat pelangi yang indah. Betul. Selanjutnya ditutup lagi. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu. Nanti kita gerakannya kita jawab bareng-bareng ya. Aku punya panca indera, semua ada 5, sangat banyak manfaatnya, akan selalu ku jaga. Mata melihat, hidung mencium, telinga untuk mendengar, lidah merasa, kulit meraba, semua ciptaan Tuhan. Terima kasih ya. Untuk refleksinya, alat peraga ini sudah sesuai dengan standar siswa sekolah dasar, khususnya kelas rendah seperti kelas 3, kelas 2, dan juga kelas 1. Siswa juga lebih mudah dalam memahami materi panca indera dan juga fungsinya. Nah, untuk gambar ini itu bisa meningkatkan siswa supaya berpikir kreatif dan juga kritis. Nah, untuk gamenya ini bisa meningkatkan siswa agar lebih berpartisipasi lagi dalam pembelajarannya. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi itu terdiri dari kekurangan dan juga kelebihan. Untuk kelebihannya itu ada 3, yaitu yang pertama untuk gambar
mudah dipahami dan juga menarik bagi siswa, terutama kelas rendah seperti kelas 3, kelas 2, dan juga kelas 1. Lalu yang kedua, bisa meningkatkan partisipasi siswa dalam permainan mencocokkan fungsi panca indera. Yang ketiga, untuk bahannya itu sederhana dan juga tergolong relatif murah. Untuk kekurangannya itu kan ini terbuat dari styrofoam. Kelompok kami itu di belakangnya dikasih kado supaya tidak mudah rusak. Nah, untuk saran dari kelompok kami itu seharusnya dikasih contoh seperti panca inderanya itu dalam kehidupan sehari-hari, seperti mata itu untuk melihat pelangi, awan, hidung untuk mencium aroma bunga dan juga buah. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi terdiri dari kekurangan dan juga kelebihan. Untuk kelebihannya sendiri ada 3. Yang pertama, meningkatkan partisipasi siswa. Yang kedua, untuk gambarnya itu menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga itu untuk bahan dan alatnya itu sederhana dan relatif murah. Untuk kekurangannya itu ada 1, bahannya itu terbuat dari styrofoam. Jadi semisal tidak dikasih kardus di belakangnya seperti ini, itu bisa saja rusak. Kelompok kami memohon maaf apabila